Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa yang terletak jauh dari keramaian kota, tinggal seorang anak laki-laki bernama Damar. Ia tinggal di rumah kecil yang suram, dengan dinding kayu yang hampir lapuk dan atap yang bocor. Meskipun usia Damar baru menginjak 9 tahun, ia sudah tahu betul bagaimana rasanya hidup dalam kesepian yang mencekam. Setiap hari, ia terbangun dengan suara rintikan hujan yang menetes dari langit-langit rumah. Tidak ada tawa riang, tidak ada pelukan hangat, hanya kesunyian yang menyelimuti. Damar memiliki ibu yang lelah dan ayah yang entah di mana. Ibunya, Santi, adalah wanita yang hanya bisa menatap kosong ke depan, tak pernah lagi tersenyum. Kesehariannya dipenuhi dengan pekerjaan rumah yang tak pernah selesai dan tatapan hampa yang membuat hatinya terbelenggu. Ayah Damar, seorang pria yang dulu penuh janji, sudah lama menghilang entah kemana. Damar sering bertanya kepada ibunya, tapi Santi hanya menjawab dengan suara pelan, seolah tidak tahu harus berkata apa. Damar menghabiskan hari-harinya dengan berjalan-jalan di sekitar desa yang kecil itu. Setiap kali melangkah di jalanan berbatu, ia melihat anak-anak lain yang bermain riang, tertawa, dan berlarian di bawah sinar matahari. Damar selalu terdiam, memandangi mereka dari kejauhan, berharap suatu saat ia bisa merasakan kebahagiaan itu. Namun, dalam hatinya yang kecil, ia tahu itu hanyalah mimpi. Bahagia bukan untuknya. Sore itu, Damar duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, memandang langit yang perlahan berubah menjadi kelabu. Ia merasakan sesuatu yang berat di dadanya, seperti ada yang mengikatnya dengan rantai tak kasat mata. Hatinya kosong, namun penuh dengan kerinduan yang tak terucapkan. Ia ingin merasakan cinta, perhatian, dan yang lebih penting, ia ingin merasakan senyum. Tetapi senyum itu seakan terkubur jauh di dalam dirinya. Saat pulang ke rumah, Santi duduk di kursi kayu yang sudah rapuh, hanya menatap dinding yang retak. Tidak ada sambutan hangat seperti anak-anak lain yang kembali ke rumah mereka. Damar hanya melemparkan tas sekolahnya dan berjalan menuju sudut rumah, tempat ia selalu bersembunyi ketika merasa tak ada yang peduli. Dalam kesunyian malam itu, Damar berbisik pada dirinya sendiri. Apakah aku akan selalu seperti ini? Tanpa senyum, tanpa cinta. Namun tak ada jawaban. Hanya angin yang berhembus lewat jendela yang pecah, membawa bisikan kosong yang semakin mendalam di dalam hatinya. Waktu terus berjalan, dan Damar semakin terbiasa dengan rutinitas harian yang suram. Setiap pagi, ia bangun dengan perasaan hampa, melangkah menuju sekolah dengan langkah lesu, berusaha untuk tetap terlihat seperti anak-anak lainnya meskipun hatinya terasa jauh sekali dari kebahagiaan. Di sekolah, ia tidak pernah punya teman dekat. Anak-anak lain selalu menghindarinya, seolah ada sesuatu yang berbeda dari dirinya, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Hari-harinya dipenuhi dengan penolakan yang halus, tatapan yang penuh rasa iba, dan kebisuan yang menambah kesepian di dalam diri Damar. Ia sering duduk di pojok kelas, tidak ikut bergabung dalam obrolan, dan lebih memilih menyendiri. Wajahnya yang murung membuat orang-orang menganggapnya sebagai anak yang pemurung dan aneh. Namun, yang tidak mereka tahu adalah bahwa di dalam hati Damar, ada sebuah luka yang terus-menerus menganga. Suatu hari, ketika pulang sekolah, Damar melewati pasar desa. Ia melihat anak-anak yang sedang membeli permen, tertawa bersama orang tua mereka. Sebuah rasa perih tiba-tiba menjalari hatinya. Ia berhenti di dekat sebuah toko yang menjual mainan, dan menatap sebuah bola kecil berwarna merah yang terletak di atas meja pajangan. Bola itu tampak begitu cerah, begitu menggoda, seolah menawarkan sedikit kebahagiaan yang selama ini ia rindukan. Damar melangkah mendekat, menaruh tangan di atas meja, dan hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, seorang ibu datang bersama anaknya. Anak itu berlari-lari dengan tawa riang, dan ibu itu membeli bola yang sama. Damar merasa hatinya hancur. Ia berbalik dan berjalan pergi, merasakan seakan ada yang mencabik-cabik perasaannya. Sesampainya di rumah, ia menyadari satu hal yang semakin mengganggunya. Ia sudah tidak bisa lagi bermimpi.
Mimpi tentang kebahagiaan yang dulu pernah ada kini terasa sangat jauh dan teramat asing. Malam itu, setelah Santi tidur di kursi kayu yang sama seperti biasanya, Damar duduk di pojok kamar, menangis tanpa suara. Air matanya menetes pelan, meresap ke dalam bantal yang sudah lama tidak diganti. Ia tak pernah menangis keras, hanya air mata yang jatuh tanpa bisa dibendung. Ia ingin berteriak, tetapi mulutnya seakan terkunci rapat. Hati kecilnya, yang dulu penuh dengan harapan, kini hanya dihantui oleh kekosongan yang semakin dalam. Dalam tangisan itu, Damar merasa bahwa senyum yang ia idam-idamkan mungkin memang tidak akan pernah datang. Ia merasa bahwa hidupnya akan selalu terkurung dalam bayang-bayang kesedihan, seperti sebuah kuburan bagi kebahagiaan yang tak pernah sempat ia nikmati. Namun, meskipun hatinya hancur, Damar masih menyimpan sebuah pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Apakah masih ada kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, atau apakah ia akan terus terkubur dalam kesedihan ini? Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan Damar tak banyak berubah. Rutinitas yang sama terus berjalan, hingga suatu hari, sebuah kejadian tak terduga membawa perubahan kecil dalam hidupnya. Pada pagi yang mendung, saat Damar sedang melangkah menuju sekolah, ia melihat seorang pria tua yang duduk di bangku kayu dekat jalan, memegang sebuah tas tua yang tampaknya sudah sangat usang. Mata pria itu tampak cerah meskipun wajahnya penuh keriput, dan senyum hangat yang tak terduga menghiasi bibirnya. Damar terhenti sejenak, merasa aneh melihat senyum itu. Pria itu menatapnya dengan lembut, lalu tersenyum lebih lebar. "Anak kecil, kenapa wajahmu begitu murung? Ada apa denganmu?" tanya pria itu dengan suara lembut. Damar terkejut, merasa seperti dunia berhenti sejenak. Tidak ada yang pernah bertanya padanya seperti itu. Biasanya, orang-orang hanya mengabaikannya, atau melihatnya dengan kasihan. Ia mengalihkan pandangannya, merasa tidak enak, tetapi pria tua itu tetap menatapnya dengan penuh perhatian. "Tak apa," jawab Damar pelan. "Hanya saja, saya tidak tahu kenapa selalu merasa begitu sedih." Pria itu tertawa kecil, namun tawa itu bukanlah tawa yang mengejek. Sebaliknya, tawa itu terasa penuh dengan pemahaman dan kebijaksanaan. "Setiap orang punya waktu untuk merasa sedih, anak kecil. Tapi ingat, senyum itu bisa menyembuhkan banyak hal. Terkadang, kita hanya perlu memberi sedikit ruang bagi kebahagiaan untuk datang," kata pria itu sambil mengangguk pelan, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Damar hanya mengangguk, tak tahu harus berkata apa. Namun, kata-kata pria itu tetap bergema di dalam hatinya. Ketika ia berjalan pergi, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sedikit kehangatan yang merayapi hatinya yang beku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Damar merasa ada sedikit harapan. Namun, meskipun kata-kata itu terasa menenangkan, Damar tak bisa langsung mempercayainya. Ia masih merasa bahwa kebahagiaan bukan untuk orang sepertinya. Namun, entah kenapa, setelah pertemuan singkat itu, senyum pria tua itu tetap membekas di benaknya. Seperti sebuah cahaya kecil yang menyusup melalui celah gelap di hatinya. Setiap hari, ia mulai mencoba untuk mengingat senyum pria itu, mencoba merasakan sedikit kehangatan yang pernah diberikan kepadanya. Perlahan, Damar mulai menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menggali kebahagiaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Namun, perjalanan menuju kebahagiaan itu tidaklah mudah. Setiap kali ia mencoba tersenyum, ada rasa berat yang menghalanginya. Rasa sakit yang telah mengakar begitu dalam di hatinya terasa begitu sulit untuk dilepaskan. Tetapi, satu hal yang ia sadari, bahwa mungkin, senyum itu tak hanya tentang kebahagiaan yang datang dari luar, tetapi juga tentang memberi sedikit ruang bagi dirinya untuk merasakan kebahagiaan yang ada di dalam dirinya sendiri. Damar mulai belajar, meskipun dengan langkah yang sangat kecil, untuk membuka hatinya sedikit demi sedikit. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ada harapan yang lebih terang di ujung jalan yang gelap itu. Hari demi hari berlalu, dan meskipun langkah Damar menuju kebahagiaan masih sangat kecil, ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia mulai belajar untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, meskipun rasa sakit yang mengikat hatinya belum sepenuhnya hilang. Setiap kali ia melihat anak-anak lain bermain,
ia mencoba untuk tidak lagi merasa cemburu atau terasing. Ia mencoba tersenyum, meskipun senyuman itu terasa kaku dan terpaksa. Suatu pagi yang cerah, Damar pulang dari sekolah dan berjalan pulang seperti biasanya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Di tengah perjalanan, ia melihat ibunya, Santi, berdiri di depan pintu rumah, memandangi sekeliling dengan tatapan kosong. Damar merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Ia melangkah mendekat, dan tiba-tiba Santi menoleh dan menatapnya dengan mata yang tak pernah dilihat Damar sebelumnya. Mata yang seolah menyimpan rasa penyesalan yang mendalam. "Damar," suara ibunya serak. "Maafkan ibu tak pernah memberi cukup perhatian padamu." Damar terkejut. Ia tidak pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya. Ibunya, yang selama ini tampak begitu terluka dan hancur, akhirnya berbicara seperti itu, mengakui kesalahan yang selama ini tak terucapkan. Hati Damar bergetar, dan dalam sekejap, ia merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Sesuatu yang selama ini terkubur dalam kedalaman hatinya mulai muncul ke permukaan. Tanpa berkata apa-apa, Damar berjalan menuju ibunya, memeluknya dengan erat. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena kesedihan, tetapi karena sebuah kelegaan yang begitu besar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan cinta yang hangat, meskipun tanpa kata-kata. Hari-hari berikutnya, ada perubahan yang tak terduga dalam kehidupan mereka. Santi mulai lebih sering tersenyum, meskipun masih ada kesedihan yang menghiasi wajahnya. Ia mulai berbicara lebih banyak dengan Damar, dan meskipun kehidupan mereka belum sempurna, ada harapan yang tumbuh perlahan-lahan. Damar pun mulai menemukan senyum yang dulu terkubur dalam dirinya, meskipun sangat perlahan. Suatu hari, saat Damar berjalan di jalan yang sama seperti dulu, ia kembali melihat pria tua yang pernah ia temui. Kali ini, Damar berhenti dan menatapnya dengan senyum tulus. Pria tua itu menatapnya, lalu tersenyum kembali dengan penuh kebijaksanaan. "Anak kecil, apakah senyum itu kini milikmu?" tanya pria itu dengan lembut. Damar mengangguk. Senyum yang kini terasa lebih nyata dan penuh arti. "Senyum itu sudah ada di dalam hati saya, Pak. Terima kasih sudah mengingatkan saya." Pria tua itu tertawa bahagia, dan dengan gerakan perlahan, ia mengangkat tas tuanya dan berjalan pergi. Damar menatapnya dengan rasa terima kasih yang mendalam, merasa bahwa senyum yang terkubur selama ini akhirnya bisa keluar, setelah bertahun-tahun terkunci dalam kesedihan yang dalam. Kehidupan Damar dan ibunya tidak pernah sempurna. Namun, mereka kini mulai belajar untuk saling memberi ruang bagi kebahagiaan yang baru mereka temui. Damar akhirnya mengerti bahwa senyum bukanlah sebuah hadiah dari dunia luar, tetapi adalah sebuah pilihan yang bisa tumbuh dari dalam hati, meskipun terlambat. Ia tahu bahwa meskipun kebahagiaan tak datang dengan mudah, terkadang kita hanya perlu sedikit keberanian untuk membuka pintu hati dan memberi ruang bagi cinta, harapan, dan yang terpenting, senyum. Dan begitu, senyum yang terkubur dalam kedalaman hatinya mulai tumbuh kembali, meskipun perlahan.